Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita dapat bersyukur hari ini, ucapkan alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal ibadah kita agar nanti mendapat ridho dari Allah. Alhamdulillah yang diberi kesehatan, kesempatan sehingga tetap dapat belajar meskipun sebagian masih harus belajar dari rumah. Nah, ini anak-anak video pembelajaran hari ini saya berikan untuk yang ada di rumah. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam tentang ketentuan salat sunnah berjamaah, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, keluarga kamu semua yang di rumah, keluarga saya, kita semuanya termasuk keluarga besar SMP kita anak-anak, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala bencana terutama virus corona anak-anak. Mudah-mudahan kita hari ini diberi ilmu yang barokah, manfaat, dipermudah oleh Allah, memperoleh ilmunya Allah sehingga dapat mempermudah jalan menuju surganya Allah. Ala hadhihi niyatis salihah biridhaka ya Allah, syafaati rasul wa bi karamati syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sampai ke materi yang luar biasa anak-anak. Kalau kamu mampu mengamalkan ilmu ini, Masya Allah, akan mendapat peningkatan yang hebat di hadapan Allah. Apa itu materinya? Tentang ketentuan sholat sunnah berjamaah. Sebelumnya mari kita anak-anak, kita awali dengan membaca Al-Quran. Kita tadarus dulu ya, kita baca Al-Qurannya. Ini anak-anak Quran kita, mari kita baca dengan ta'awud dulu ya. Kita baca sama-sama. Yang dari rumah juga membaca ya, kecuali yang sedang berhalangan, sedang menstruasi, cukup mendengarkan saja. Kita mulai dengan ta'awud, hitungan ketiga dalam hati anak-anaknya. Mulai 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra anak-anak, surat yang ke-17 ayat 78 sampai 79. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya anak-anak. Tujuan KD kita hari ini adalah memahami ketentuan sholat sunnah berjamaah. Tujuannya adalah apa itu tujuan anak-anak? Setelah pembelajaran ini selesai, nanti kamu harus mampu menjelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid yang sendirian. Yang kedua, nanti kamu harus mampu menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah. Yang ketiga, kamu harus mampu menjelaskan macam-macam sholat sunnah munfarid. Yang terakhir, yang keempat,
kamu harus mampu menjelaskan tata cara sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Baik anak-anak, ada slide berikutnya, amati gambar ini. Nah, ini sholat yang bagaimana anak ini? Betul ya, ini sholat yang berjamaah. Kok bisa dihadirkan berjamaah? Iya, karena ada imam di depannya, satu imam, dan diikuti makmum yang ada di belakangnya. Bagus ya. Ada berikutnya, ada slide yang harus kamu ini silakan, ada bacaan, silakan dibaca sama-sama ya. Ini saya buat pointer anak-anak. Sholat selain sholat fardu, di Islam juga menganjurkan berbagai macam sholat yang lazim disebut sholat sunnah. Kata lainnya adalah sholat tatawu. Sholat sunnah ini anak-anak dilakukan untuk menambah sekaligus untuk menutupi kekurangan-kekurangan ibadah wajib. Ketika perintah ibadah memiliki nikmat dan pahala yang begitu besar yang telah dijanjikan oleh Allah, setiap perintah ibadah merupakan ladang nikmat dan juga ladang pahala bagi umat manusia. Di samping ibadah yang wajib, yang tentunya banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia, ibadah sunnah juga banyak sekali yang di dalamnya telah Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan nikmat dan pahala yang sangat besar, yang dapat dipetik hanya oleh orang yang taat dan ikhlas menjalankan ibadah tersebut. Maka sempatkanlah mengerjakan sholat sunnah anak-anak, karena manfaatnya berlimpah. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah yaitu sholat yang hukum pelaksanaannya sunnah atau dianjurkan. Apabila dilaksanakan, Allah memberikan pahala dan keutamaan, khususnya melebihi orang Islam yang tidak melaksanakan sholat sunnah. Bagaimana bila dilaksanakan? Ya tidak apa-apa, yang namanya sunnah berarti tidak berdosa. Di antara jenis sholat sunnah, ada sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara berjamaah, ada juga yang munfarid, ya, sendirian. Ada yang dilaksanakan berjamaah maupun munfarid, seperti itu. Nanti tugas kamu anak-anak mencari informasi dari buku teks PAI dan orang tuamu yang terdekat tentang ketentuan sholat berjamaah dan munfarid. Kira-kira sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu sholat apa saja? Yang kedua, sholat sunnah yang dianjurkan dikerjakan sendirian apa saja? Seperti itu ya. Nanti kamu cari di buku teks buku siswa, buku paket yang kamu terima, atau buku pendamping belajar kamu, boleh. Atau boleh juga bertanya pada orang tuamu, orang yang terdekat dengan kamu, boleh juga, silakan. Selanjutnya nanti kamu boleh berkelompok yang rumahnya berdekatan, boleh berkelompok dengan orang tua atau kakaknya yang tidak punya teman dekat, rumahnya terlalu jauh. Nanti buat kelompok ini untuk apa? Merangkai berbagai informasi menjadi peta konsep. Buat peta konsepnya tentang sholat sunnah. Di sholat sunnah bagi dua, yang berjamaah dan munfarid. Yang berjamaah tarik garis lagi ke bawah apa saja, ya. Yang munfarid apa saja. Di peta konsepnya sederhana saja, seperti itu ya. Silakan dibuat. Jadi tugasnya satu itu ya. Yang kedua, nanti setiap kelompok atau sendirian ya, individu ini, kamu boleh berkelompok, boleh berdiskusi yang rumahnya berdekatan, tapi mengerjakannya sendiri-sendiri. Nanti kirim tugasnya juga secara individu sendiri. Nanti setiap anak, bukan setiap kelompok ya, setiap kelompok mengerjakannya boleh berkelompok, tapi mengumpulkan setiap anak ya.
kamu kerjakan di buku tulis peta konsep yang pertama. Yang kedua, membuat kesimpulan dengan dasar informasi dan peta konsep yang telah dihasilkan. Kemudian kesimpulan, berarti sholat sunnah itu hukumnya begini. Sholat sunnah itu yang boleh kita berjamaah ini saja, yang dianjurkan sendiri tidak berjamaah apa saja. Nah itu ya, seperti itu. Selanjutnya ada yang berani melakukan presentasi seperti ini, akan saya beri jempol anak-anak, nilai kamu akan dari plus, saya beri tanpa nilai luar biasa. Ada yang berani mempresentasikan hasil diskusi, kamu terangkan dalam video. Luar biasa, dibaca tidak apa-apa, yang penting ada video. Kalau kamu gak berani ya cukup mengirimkan di kertas foto, ya di foto. Ingat, semua pekerjaan harus dikerjakan di buku tugas PAI. Nanti waktu kita ketemu pembelajaran di sekolah, maka tugas itu harus kamu bawa sebagai bukti. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kita lanjut. Ingat ini ya, saya punya kata-kata ini, saya ambil dari kata-kata mutiara. Kebahagiaan adalah milik mereka yang mempunyai impian dan punya keberanian untuk berusaha mewujudkan mimpi itu jadi kenyataan. Yang kadang-kadang kalau kamu punya mimpi, kejar gitu ya. Makanya jangan ragu-ragu, jangan takut ya. Sekolah itu yang semangat meskipun dari rumah, apalagi kalau ketemu di sekolah harus lebih semangat lagi. Begitu ya. Baik, kita lanjut. Sekarang ini penguatan materi anak. Sebagai penguatan materi dari tadi tugas kamu ini bisa membantu mungkin. Ini pengertian sholat sunnah adalah sholat yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah secara rutin, tetapi tidak termasuk sholat wajib ya. Bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya seperti sholat rawatib, sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib. Ada sholat qobliyah dan ba'diyah, ada sholat duha, ada sholat witir dan sebagainya. Sholat sunnah yang dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah adalah satu, sholat Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Yang kedua, sholat Idul Adha atau sholat Idul Kurban. Yang ketiga, sholat kusufis syamsi, sholat gerhana matahari. Yang keempat, sholat khusuful qamari, gerhana bulan. Dan yang terakhir adalah sholat istisqa, itu sholat meminta atau memohon hujan. Lanjut anak-anak. Untuk sholat sunnah yang dianjurkan munfarid sendirian, tidak perlu berjamaah, itu adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, tahajud, terus sholat witir, banyak ini ya, dan sebagainya banyak. Yang keempat, ada sebagian sholat sunnah yang boleh dilaksanakan berjamaah, tetapi boleh juga dilaksanakan secara munfarid. Biasanya kalau berjamaah itu maksudnya sambil kita mengajari. Yang kedua, untuk menyatukan doanya agar bisa berdoa sama-sama. Apa saja itu? Contohnya sholat tarawih. Sendirian boleh, berjamaah juga boleh. Sholat witir terutama di bulan Ramadan itu boleh berjamaah, boleh sendiri. Di luar Ramadan lebih baik sendiri. Sholat duha boleh berjamaah sambil kita belajar. Sholat tahajud juga boleh, sholat tasbih apalagi boleh ya. Itu boleh. Itu anak-anak. Kita sudah selesai sampai di sini. Silakan dua tugas tadi dikerjakan ya. Yang pertama membuat peta konsep tentang sholat sunnah, dibagi dua ya, ada yang sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah dan dianjurkan munfarid atau sendirian. Disebutkan macam-macamnya
bawah. Itu pada konsep itu. Yang kedua pada konsepnya tentang pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah berjamaah apa saja, sholat sunnah yang munfarid apa saja, seperti itu ya. Untuk keseharian ingat, kerjakan di buku tulis namamu dulu, kelas, baru dikerjakan. Nanti yang saya beri nilai adalah yang ada namanya di buku tulis itu. Seperti itu ya. Kalau sampai tidak ada namanya, saya lihat, saya kumpulkan. Kalau sama dengan teman yang lain, berarti kamu tidak jujur. Namanya itu di crop saja. Itu tidak boleh anak-anak. Kita mulai belajar jujur ya, jujur pada diri sendiri. Ingat, kita selalu diawasi oleh Allah. Allah tahu apapun yang kita lakukan. Apalagi kita ditugasi ada 2 malaikat yang selalu mengawal kita. Begitu saja anak, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Insya Allah ada yang kita ketemu di sekolah, begitu ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang baru bermanfaat. Cukup sekian. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.